Kali ini kita bakal ulas film bertema zombie yang berjudul All of Us Are Dead. Berkisah tentang sekelompok anak SMA yang harus berjuang untuk bertahan hidup saat sekolah mereka tiba-tiba berubah menjadi sarang zombie. Oke, tak usah berlama-lama, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk intro. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anak-anak nakal yang sedang membuli teman sekelas mereka. Kita sebut saja dia Ujo. 내가 너 한 대라도 때린 적 있어? 아니 없어. Saat itu tubuh Ujo terlihat memiliki gelagat yang aneh, namun tidak ada yang menyadarinya. Sampai akhirnya ia tak sengaja terlempar dari atas gedung. Scene kemudian berpindah di mana Ujo sudah berada di rumah sakit. Sang ayah sebut saja Palu meyakinkan Ujo jika semua akan baik-baik saja. Sampai kemudian Ujo menunjukkan gelagat yang aneh, namun Palu nampaknya tidak terkejut dengan hal tersebut. 진수야. Ia kemudian mengambil sebuah buku tebal dan menghantam kepala Ujo sampai hancur. Dan dari sinilah All of Us Are Dead dimulai. Scene kembali berpindah ke sebuah sekolah, di mana para siswa sedang menjalankan rutinitas mereka seperti biasanya. 이야기해보려고 합니다. 미국의 한 심리학자가 Namun ada seorang siswi bernama Hyunju yang tidak sengaja tertidur di lab penelitian. Ia juga sempat mendengar suara aneh dari dalam ruang penyimpanan. Dan saat dicek, ia menemukan seekor hamster terkurung di dalam sebuah kotak kaca. Hyunju yang gemas melihat si hamster kemudian memasukkan jarinya. Dan saat itulah tangan Hyunju tak sengaja tergigit. Kesal dengan si hamster yang ternyata tidak selucu kelihatannya, Hyunju berniat pergi. Namun ia tak sengaja berpapasan dengan Pak Lu yang ternyata seorang guru biologi di sekolah tersebut. Pak Lu yang mengetahui luka gigitan di tangan Hyunju tanpa basa-basi langsung menariknya. Di tempat lain, Onjo, Isak, Gyeongsu, dan Chongsan sedang berpesta merayakan pembukaan restoran baru milik Ibu Chongsan. 너무 맛있어요. 아 그래? 아 오늘. Keesokan paginya semua berjalan seperti biasa, mulai dari sarapan, buru-buru ke sekolah, terlambat masuk, dan geng bully yang masih belum kapok ngebully teman-temannya. 야이 씨발 네가 뭘 하는데? 아. Sebelum belajar, Bu Siti mengumpulkan semua ponsel milik para siswa. Ia juga sempat menanyakan tentang Hyunju yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Saat jam istirahat, Bu Siti coba menghampiri Palu di kelas biologi. Ia coba menanyakan perihal Hyunju yang terakhir kali terlihat di kelasnya. Namun Palu berdalih ia tidak mengetahui keberadaan Hyunju. 안에 누가 있어요? 실험용 햄스터요. Namun nyatanya, Hyunju sendiri sedang disekap oleh Palu. Palu terus menyuntikkan obat bius ke dalam tubuh Hyunju, yang efeknya hanya memperlambat penyebaran virus dan sama sekali tidak mengobati. Lalu saat Bu Siti sedang melanjutkan kegiatan belajar, Hyunju tiba-tiba muncul dengan wajah berlumuran darah. 현주야 왜 그래? 괜찮아 너? 현주야. Ia sempat berkata jika Palu yang telah menyekapnya. Bu Siti dibantu beberapa siswa kemudian bergegas membawa Hyunju ke UKS. 잠깐만. 침대 용선 눕혀. Di sana Hyunju tiba-tiba berontak dan sempat melukai tangan Onjo. 현주야 조금만 참자. 지금 너 체온이 너무 낮아. 너 괜찮아? Tak lama ambulan tiba, dan kebetulan saat itu ayah Onjo yang sedang bertugas. Usai merawat luka Onjo, ia bergegas membawa Hyunju ke rumah sakit. 아빠 빨리 가요. Palu yang mengetahui hilangnya Hyunju terlihat panik. Sampai kemudian dua orang guru datang membawanya ke ruang kepala sekolah.
Di sana Palu terus meracau jika Hyunju harusnya berada di ruang isolasi, bukan rumah sakit. Lalu saat ia berniat pergi, 2 orang polisi datang menangkap Palu. Si perawat juga ternyata sebelumnya sempat tergigit oleh Hyunju, dan tanpa obat bius, efek perubahannya terlihat lebih cepat. Saat jam makan siang, sebagian besar siswa berkumpul di kantin. Begitu juga dengan Onjo dan Isak, tanpa mereka sadari bahaya sedang mengancam. 고백했다고. 뭐라고? Kembali ke UKS, Udin dan Maman dari geng bully melihat tingkah aneh si perawat dan merekamnya. Sampai kemudian... Maman yang sudah terinfeksi menghampiri setiap kelas dan menggigit siapapun yang ia lihat. Di atap sekolah, Sri, salah satu korban geng bully, berniat bunuh diri dengan cara melompat. Namun sebelum melompat, keduluan. Di kantin, Onjo dan kawan-kawan masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Sampai kemudian para siswa terlihat berlari berdesakan menuju kantin. Di ruang kepala sekolah, Bu Siti mendesak agar mereka segera menghubungi ambulan dan polisi. Namun Pak Kepsek yang tak ingin nama baik sekolahnya tercemar melarangnya, tanpa ia ketahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar ruangan tersebut. Di kantin, Onjo dan Chongsan masih berusaha menghadapi para zombie. Keduanya berusaha keluar dari dalam kantin, yang kini sudah menjadi arena baku hantam. Setelah berhasil keluar, Onjo dan Chongsan terlihat kebingungan, karena semua tempat telah dikelilingi para zombie. Tak lama, sebuah truk tiba-tiba muncul dan melaju tak terkendali. Dengan bantuan truk tersebut, keduanya berhasil mencapai lantai 2. Di dalam, beberapa zombie sudah menunggu. Onjo yang panik kemudian menyemprotkan apar ke arah para zombie. Tak lama, keduanya berhasil mencapai ruang kelas. Lalu disusul dengan Suhyok dan Nara yang muncul dari jendela. Di tempat lain, Palu menjalani interogasi. Awalnya, Palu mengekstrak hormon testosteron dari seekor tikus. Hormon tersebut mampu membuat si tikus melawan saat dalam keadaan terdesak. Lalu dengan harapan putranya dapat menjadi lebih kuat, ia coba menyuntikannya. Namun yang terjadi, Ujo malah berubah menjadi pribadi yang brutal, yang bahkan tega melukai ibunya sendiri. Si polisi yang mendengar cerita tersebut tak lantas percaya, dan menganggap Palu sedang membual. Di rumah sakit, Hyunju yang sedang menjalani perawatan tiba-tiba berubah dan mulai mengeluarkan sisi brutalnya. Di ruang kelas, mereka berhasil menemukan sebuah ponsel yang disembunyikan. Chongsan bergegas melakukan panggilan darurat untuk melaporkan kemunculan zombie. Namun petugas yang menerima laporan menganggap hal tersebut hanya sebuah lelucon. 아무튼 빨리 와주세요. 예, 계세요. 네, 바로 출동해 드릴게요. Tahu jika laporan sebelumnya tak dianggap serius, Onjo menghubungi pemadam kebakaran dan berkata sedang terjadi kebakaran besar di sekolahnya. Kembali ke ruang kelas, para siswa yang selamat terlihat mulai saling berdebat. Sampai kemudian Pak Kang muncul di ruangan tersebut. Di sana, ia langsung meminta para siswa untuk menghalangi pintu dengan bangku. Isa kemudian menyadari jika ada bekas gigitan di lengan Pak Kang. Ia meminta Pak Kang untuk pergi. Namun Pak Kang bersikeras jika itu bukan bekas gigitan. Sampai kemudian perlahan ia mulai berubah.
Sadar jika ruangan tersebut tak lagi aman, mereka semua memutuskan untuk pergi. Namun lagi-lagi para zombie kembali menghadang. Menggunakan bingkai jendela dan pintu, mereka berusaha menahan para zombie. Salah satu ruangan yang berhasil mereka capai saat itu dalam keadaan terkunci. Namun beruntung, Onjo berhasil membukanya tepat waktu. Sri yang tak jadi bunuh diri masih berada di atap ditemani Johnny. Dan Cecep dari geng bully masih bersembunyi di dapur kantin. Saat itu 3 orang siswa juga terjebak di kamar mandi. Dan salah satunya telah terinfeksi. 열라고 문 열어? Dua orang lainnya yang coba bertahan sempat kesulitan. Beruntung 2 orang dari tim panahan datang memberikan bantuan. 누나, 아닌 것 같은데요? 좀비 오고 안 하잖아요. Di tempat lain, Bu Siti yang berhasil selamat mengumumkan pada seluruh siswa untuk berlindung di tempat aman dan bergegas keluar jika memungkinkan. Dan nampaknya para zombie tertarik dengan suara yang dihasilkan oleh alat pengeras. 무슨 일인지 왜 그런 건지 나도 알 수가 없어. 상대를 가리지 않고 공격. Di ruang kelas, Ishak yang khawatir coba menghibur Onjo, tanpa ia sadari jika sebelumnya ia telah tergigit. 너 손이 엄청 이사가. Tak lama, Ishak perlahan mulai berubah, dan tanpa sadar ia berusaha menyerang teman-temannya. Chongsan sempat tak sengaja mendorong Ishak keluar jendela, namun Onjo yang tak tega malah berusaha menyelamatkan sahabatnya tersebut. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Chongsan menggunakan sebuah bangku untuk melepaskan pegangan Ishak. Sadar tak mungkin terus bertahan di ruangan tersebut, Chongsan kemudian berusaha meraih selang pemadam yang berada di luar. Usai membuat simpul, Chongsan meminta Gyeongsu untuk turun terlebih dahulu. Dan dengan sedikit terpaksa, ia tetap turun untuk memastikan keadaan. 네가 먼저 내려가. 왜? 밑에 뭐 있어? 내가 왜? 야, 이거 안다? 야, 이거 안 닿는데 이거? 발을 떼어. Ujung pijakan dari tali tersebut ternyata membawanya ke sebuah ruangan, di mana Bu Siti berada. Satu persatu dari mereka berhasil turun dengan selamat. Chongsan sendiri menjadi orang terakhir yang berusaha turun, dan yang terjadi... Scene kemudian berpindah di mana Suhyok yang sebelumnya terpisah ternyata berhasil selamat. Ia berusaha keluar melalui sebuah jendela untuk menghindari para zombie. Namun tak disangka di luar ia bertemu dengan Chongsan yang juga berhasil selamat. 빨리 떨어뜨려. 하고 있다고. Saat itu Suhyok terpaksa melompat saat seorang zombie coba menyergapnya. Namun beruntung akhirnya keduanya berhasil selamat. 야야 허리. 가만히 있어봐. 내가 도와. Menggunakan sebuah komputer di ruang penyiaran, mereka coba mencari informasi. Dan didapati jika keadaan di luar juga tak lebih baik. Saat itu, lagi-lagi seorang zombie yang bergelantungan coba memasuki ruangan. Changsu dan Suhyok sempat berusaha mendorongnya, namun tak ada yang berhasil. Si zombie baru berhasil dijatuhkan saat Gyeongsu menghantamkan CPU ke arah kepala si zombie.
Di tempat lain, ayah Onjo belum menyadari jika virus yang menyebar adalah virus zombie. Sampai kemudian, melalui sebuah radio, tim pusat mengabarkan darurat level 3, yang artinya Badan Bencana Pusat akan mengambil alih penanganan. Usai menyelamatkan rekan-rekannya, Gyeongsu terlihat mimisan, gejala yang sama sebelum Isak berubah menjadi zombie. Nayeon bersikeras jika Gyeongsu telah terinfeksi, meski Gyeongsu sudah meyakinkannya jika luka di tangannya hanya sebuah goresan. 물린 거 아니야. 긁힌 거야. 경수한테 사과만 하고 끝내 빨리. 진짜 손이 닿았다니까요. Untuk menenangkan suasana, Bu Siti kemudian meminta Gyeongsu mengisolasi diri di dalam ruang rekaman selama beberapa menit untuk memastikan jika ia tidak terpapar. Di dapur kantin, Cecep masih berusaha menyelamatkan diri dengan mengorbankan satu persatu orang-orang yang masih selamat. Berita penyebaran virus telah diumumkan ke seluruh negeri. Polisi anti huru-hara bahkan sampai diturunkan untuk menangani situasi tersebut. "30 menit sudah berlalu sejak Gyeongsu mengisolasi diri. Namun ia bersikeras akan berada di sana selama 1 jam, walau Bu Siti sudah membujuknya. 안 나온대요? Bu Siti kemudian meminta Nayeon yang sebelumnya selalu merendahkan dan mencurigai Gyeongsu untuk meminta maaf. 알겠어요. Dari luar, Nayeon terlihat tulus meminta maaf. Tanpa mereka ketahui, lagi-lagi ia merendahkan Gyeongsu dengan berkata penban sosialan. 경수 저런 취향이었냐? 뭘 봐봐 지금 씨발 진짜. 사과하러 온 줄 알았어? 기생수 새끼. Lalu saat semua orang sibuk memarahi Nayeon, hidung Gyeongsu tiba-tiba kembali mengeluarkan darah. 빨리 내보내. Perlahan ia mulai berubah, dan dalam keadaan setengah sadar, ia sebenarnya berniat pergi. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh mempengaruhi pikirannya, dan tak lama ia berubah sepenuhnya menjadi zombie. Beruntung saat itu Chongsan berhasil memancingnya keluar. Masih dalam suasana berkabung, Nara menyadari sesuatu yang janggal, di mana sebelumnya ia melihat Nayeon menyeka darah zombie. 아까 우리 다 경수 보고 있을 때 너만 뒤에 있었지? Ia diduga sengaja menempelkan darah tersebut pada luka Gyeongsu, yang kemudian mengubahnya menjadi zombie. Ia masih tak mau mengakui perbuatannya, sampai akhirnya ia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bu Siti yang tak ingin ada lagi korban di antara murid-muridnya, memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan Nayeon. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.